Jadi nanti seakan-akan itu rakyat itu dengan dipimpin presiden itu nanti 2030 ke atas itu sudah mungkin nggak percaya lagi. Jadi semua akan kembali asal. Maksudnya kembali asal akan berdirinya kerajaan lagi. Mbah tanya ya. Menurut jenengan Wali Allah atau Wali Songo itu sebagai penyebar agama atau seorang politik? Itu akhirnya gitu, Mbak. Itu ya memang misinya satu menyebarkan Islam, keduanya ada unsur politik. Tapi sekarang gini, pada saat kerajaan itu kan banyak para wali yang menjadi istilah aparat negara, kayak hanya Sunan Kalijaga yang enggak mau. Sebetulnya Sunan Kalijaga pun merasa bersalah, intinya gitu. Tapi dia nggak tahu awalnya dibuat alat. Makanya sampean nggak pernah tahu sosok Kalijaga itu menggunakan pakaian warna putih, mesti pakaian hitam. Jadi itu merasakan simbol sastra, dia merasa itu. Merasa bersalah. Itu kan masalah saya bisa ngomong sini karena saya bisa langsung konsultasi yang bersangkutan sama yang bersangkutan selama di sini. Mbah, berarti selama iki untuk cerita Tumbal Tanah Jawa itu direkayasa gitu, Mbah. Soalnya kan kebanyakan orang menceritakan kalau saya Subakir itu menumbal Tanah Jawa itu karena Tanah Jawa itu angker, jalmo moro jalmo mati gitu. Padahal faktanya sebenarnya tumbalnya itu untuk menguasai Jawa dan membangkitkan ajaran Monco kan gitu Mas sebetulnya. Memang Tanah Jawa dulu memang sangat sakral. Sampai sekarang kan termasuk energi Lemurian dan sebagainya itu kan kekuatan yang luar biasa. Itu sebetulnya hanya orang Jawa yang bisa mengendalikan. Jadi nggak ada unsur saya Subakir numbali karena Tanah Jawa angker itu nggak ada. Jadi yang babat Tanah Jawa itu yang murni asli orang Jawa. Bukan saya Subakir. Bukan. Saya Subakir sendiri kan. Makanya sampai hari ini Mas, golongan itu kan sampai hari kan banyak mengakui ini diberi. Kok ada tempat dikasih nama ini masih keluarga saya, itu semua kan ngaku-ngaku. Jawa atau Danyang itu kan orang-orang yang arif. Yang Sabda Palon ini kan sesepuh Danyang Tanah Jawa. Nah, Sabda Palon dulunya kan mengabdi sama Brawijaya. Jadi ceritanya kan gini dari awal, Brawijaya itu kan istilahnya ada yaitu Sunan Bonang sama tentara Tartar. Nah, dia membawa Putri Cempo ke Tanah Jawa. Nah, Putri Cempo ini ibaratnya wong Jawa itu nek cara saiki diarani lonteng. Akhirnya Brawijaya kan kepilut saking ayune. Makanya zaman biyen sampai Brawijaya nggak tanduran pari Cempo nih. Nah, makanya sampai hari ini kan tenggere kan jelas Mas, keadilan yang nyata. Setiap bong-bong sinon itu tinggal ini tiang lonteng. Itu sih enten hubungannya itu. Oh, nggih Mbah. Nah, itu kan akhirnya termasuk terus duwe anak Raden Patah atau sinten niku. Jadi nek wali yang asli Tanah Jawa namanya Raden Said. Semua dari luar Jawa. Berarti saniki Tumbal Tanah Jawa sampun ical sedaya nggih saniki. Ya kita menempuh perjalanan sampai belasan tahun itu misinya intinya itu. Tapi kan nggak mungkin saya ngomongkan masanya itu nggak kasat mata. Itu dulunya yang pertama ditumbali sampai Rabat itu kalau nggak salah dia itu Mataram. Soalnya Mataram kan raja pertama yang Islam. Nah saya itu dari leluhur saya mungkin Canggah atau Wareng itu masih ada hubungannya sama Joko Tingkir. Pajang. Jadi danyang-danyang yang istilahnya makamnya di sini Pringgondani itu kan juga orang Pajang. Nah itu semua kan pelarian di saat Pajang diberontak itu. Jadi akhirnya kerajaan-kerajaan ini dengan politik itu dipecah belah.
Tapi sampean sabar, ini hanya istilahnya saya ngomong petunjuk yang ke depan nanti. Jadi nanti seakan-akan itu rakyat itu dengan dipimpin presiden itu nanti entah tahun 2030 ke atas itu sudah mungkin nggak percaya lagi. Jadi semua akan kembali asal. Maksudnya kembali asal akan berdirinya kerajaan lagi. Itu menurut petunjuk para leluhur yang mendampingi saya selama berarti ini. Beijing ini balik ke kerajaan Malu. Iya. Ya itu prediksi saya mungkin tahun 2030 ke atas. Jadi mungkin Indonesia ini dipimpin presiden mungkin tinggal 1 atau 2 periode ini. Kan berarti kan sudah mendekati. Nggih, Pak. Kembali tentang gini Syekh Subakir. Ya, Mbah nggih. Syekh Subakir itu sendiri orang sana. Apakah matinya juga di sini, Pak? Enggak, dia setelah kedudukannya diganti, posisinya diganti oleh Sunan Kali, dia kembali ke Mesir. Kok banyak di sini ada? Ini makanya Syekh Ya, Subakir. memang yang namanya sejarah memang saat itu kan banyak dipolitisir. Ya yang politisir ya orang-orang istilahnya mungkin sampean sendiri sudah tahu sampean orang lapangan. Berarti wong Jawa dibujuki tok ya Bawi. Ya nggih niku kan intine nggih ngoten niku. Tegese wong ngalah niku enek batese. Nggih. Mergi teko slirane wong Jawa berarti. Jadi niki ilham yang saya terima. Percaya nggak percaya ini akan ada era zaman baru. Karena apa? Karena urusan duniawi itu nggak abadi, nggak langka. Jadi selalu berjalan berputar terus. Nah, niki kan kata nek sanjang Mbah, yang sesepuh kados jenengan ngeten niki nggih, bahwa Beijing niki agama itu kan bakal sirna digantos agama baru. Nah niku miturut ilmu panjenengan pripun nggih niki? Dengan Polres nang mboten Mbah. niku wau lak pun kula singgung. Yang jelas itu nanti khususnya orang Jawa itu akan menjalani agama yang dinamakan agama Budi. Jadi agama Budi nanti ini wadah dari semua aliran kejawen. Sekarang kan pun ketinggal Mas. Teng pundi-pundi niku ilmu Jawa niku kan pun sami timbul. Nggih. Nah ternyata niku menurut petunjuk para leluhur niku Jawa niku gudange ilmu. Bahkan sampai hari ini ki wong Jawa anak sing ditandur ning Suriname karena kelebihannya. Cuma saya sangat prihatin kan kenapa kok wong Jawa kok sengaja mengakon-akon. Jadi kari separuh nih, Mbak. Nggih memang kula cilian kula tasih eling Mas. Kula mbah kula memang riyen kan termasuk nggih pejuang zaman BKR sampai TKR. Kula namung dipeseni ngaten. Jong mbae pesen kowe besok bakal menangi wolak-walikin zaman. Besok tengere nek wis ana mlakune pagebluk. Aja ela-elo mega wong Jawa bakal karek separo, Cina Londo karek sajodo. Wong pinter padha keblinger, wong bodho bakal kanggo. Niku sastra yang ditinggalkan sama saya. Ternyata hari ini sudah mulai berjalan. Nah kita dalami istilahnya alam sudah kayak gini. Cuma kadang-kadang nggih ngaten Mas kula kan nggih saidake saged ngobati tiyang. Tapi kadang-kadang nggih napa pada saat corona di bumi Nusantara itu jamu semua sudah tertanam tumbuh-tumbuhan. Lah kok obat tuku ning luar niku maksudnya kula kan sangat memprihatinkan. Wong teng ngene dhewe niku kan kathah. Semua sudah dicukupi. Nggih. Saniki jenengan zaman tinggal di negara pundi sing kados Indonesia. Sumber daya ekonomine sedaya wonten. Tapi kenapa kehidupan rakyatnya khususnya wong Jawa malah kepidak? Nah, nggih, Pak. Tidak, malah budal nang tanah gersang, Pak.
Niki kula jujur mawon, nek kula hitung Mas, meskipun kula mboten berpendidikan. Nek khususnya para wakil rakyat mulai wilayah sampai pusat, ibaratnya purun jujur. Penduduk Indonesia mboten usah dipilih-pilih iki sing miskin iki sing semuanya per hari 100.000 itu sudah mencukupi kekayaan alam. Tapi karena pejabat-pejabat khususnya wakil rakyat kasarane itu, makanya sampai hari ini kula mboten percaya kali omongan wakil rakyat tenan. Betul percaya Mas. Mboten. Makanya setiap pilihan kula mboten nate nyoblos niku pilihan lurah sampai presiden. Niki kula jujur mawon. Nggih, nggih, Pak.